Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Ya, di bazarnya di pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menaikkan syukur, di mana di pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kita semuanya ya, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang baru, bahkan hati kita masing-masing dipenuhi dengan sukacita. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama mengawali ibadah di pagi hari ini dengan doa. Saya mengajak untuk kita semua yang sudah hadir, kita bersama-sama menundukkan kepala dan memejamkan mata. Bapa di surga, pagi hari ini kami kembali bersama-sama datang kepada Tuhan, mengucapkan syukur, mengucapkan terima kasih karena Tuhan yang sudah memberkati hidup kami di pagi hari ini. Kami boleh melihat akan kemuliaan Tuhan itu terus ada di dalam hidup kami, hari lepas hari, waktu lepas waktu, di mana Tuhan terus memberikan yang terbaik. Bahkan hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami kembali bersama-sama datang di kebaktian raya di pagi hari ini untuk membalas akan kebaikan Tuhan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk meninggikan nama Tuhan di pagi hari ini. Engkau yang memberkati Tuhan ibadah di pagi hari ini dari awal hingga selesainya nanti. Biar pengurapan-Mu itu turun menaungi kami, setiap jemaat Tuhan yang hadir, kami boleh dipenuhi dengan hati yang bergembira Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Berikan kami Tuhan roh yang haus dan lapar. Ketika kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kami pulang dari tempat ini membawa dengan kemenangan yang baru. Kami yang datang dengan segala permasalahan, kami diberikan jalan keluar. Kami yang datang dengan segala pergumulan sakit penyakit, kami percaya Tuhan ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan kami membawa kesembuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucapkan syukur. Amin. Kita mau angkat pujian kita yang pertama, lebih dalam ku menyembah. Kemuliaan nama Tuhan. Mari angkat suaramu, angkat hatimu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Mari katakan, tiada kata yang bisa
sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari di pagi hari ini kita mau bersama-sama merenung sejenak akan kebaikan Tuhan. Dia adalah Allah yang baik. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bahkan Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan hidup kita di pagi hari ini. Oleh karena itu mari bersama-sama di pagi hari ini kita mau terus memberikan yang terbaik melalui pujian, melalui penyembahan. Tuhan tidak pernah meminta lebih. Dia hanya meminta waktu kita di pagi hari ini. Kami mau terus belajar mensyukuri apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup ini. Kami hanya bisa berkata terima kasih Tuhan.
Kami hanya bisa berkata, kami bersyukur Tuhan akan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar pagi hari ini Tuhan kami mau terus belajar memberi yang terbaik. Melalui suara hati kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bisa sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ya, kita bisa melihat dari pengalaman saksi-saksi kita di dalam Alkitab, ya, ketika Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya berubah. Ya, demikian juga Daud. Dan di pagi hari ini kita bersama-sama apa? Ketika kita juga mengalami bertemu dengan Tuhan, hidup kita bisa berubah. Kita tidak sama lagi dengan yang kemarin. Hidup kita akan sama. Haleluya. Mari kita bersama-sama bersorak bagi nama Tuhan. Yesus Tuhanku yang berkuasa atas
Tuhan kita dahsyat, amin. Amin. Ya, pagi hari Bapak Ibu, mungkin kita pernah mendengar sebuah cerita ya, di mana ada seekor burung gagak naik terbang tinggi, kemudian apa? Hinggap di punggung seekor raja wali. Ya, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa ketika ada seekor burung gagak itu naik di atas punggung raja wali, burung raja wali ini tidak menghiraukan, saudara. Ya, dia tidak berusaha untuk mematuk atau apapun, tapi hanya satu yang dilakukan apa, saudara? Terbang lebih tinggi lagi. Ya, sehingga apa? Ketika burung raja wali ini terbang tinggi, burung gagak ini tidak sanggup apa? Mendapatkan oksigen. Nah, dengan sendirinya akan lepas. Nah, demikian juga dengan hidup kita, saudara. Ya, kita tidak perlu apa menghiraukan dengan omongan orang, cibiran orang, atau dengan masalah. Tapi biarlah di pagi hari ini kita akan tetap fokus kepada nama Tuhan. Amin. Kita bersama-sama pagi hari ini mengatakan firman-Mu, pelita bagi kakiku, ku kan terbang. Haleluya. Kita bersama-sama tinggikan nama Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Bersama-sama, ku kan terbang di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Katakan janji-Mu, janji-Mu, terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Mari katakan, ku menantikan, ku menantikan, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, amin, teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu, sebab firman-Mu teguh menopang. Bukan aman dalam Tuhan. Jalanku di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Katakan firman-Mu, sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan. Mari bersama-sama bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam Tuhan. Sekali lagi, yo, ku kan terbang
Biar di pagi hari ini kami boleh dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami mau terus belajar untuk menghargai akan setiap anugerah yang Tuhan nyatakan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari katakan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari bersama-sama pagi hari ini kita mengakui bahwa hanya Tuhan. Dalam anugerah-Mu, Yesus, dalam naungan-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, kuasa dari tahta-Mu. Mari sekali lagi kita bersama-sama bangkit berdiri, katakan, selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Bersama-sama
Ini yang ada dalam hati dan pikiran kami, Tuhan. Pengharapan kami hanya di dalam Yesus. Karena kami tahu pertolongan kami datang dari Bapa yang di surga. Itulah sebabnya Tuhan, pagi hari ini kami datang beribadah. Kami terus belajar untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dengan ibadah yang kami kerjakan, kami terus belajar untuk memperoleh hati yang bijak, sehingga kami semua boleh mempersiapkan akan waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Beri kami pemahaman, beri kami pengertian, untuk kami terus belajar menghitung hari-hari yang kami peroleh dari Tuhan. Ajar kami, Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami, Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih, kami panjatkan ucapan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih atas pertolongan Tuhan. Terima kasih atas kebaikan yang Tuhan terus berikan. Syukur kepada Tuhan untuk kasih karunia yang terus Tuhan nyatakan dalam diri kami. Dan kami mau belajar, Tuhan, dari setiap peristiwa. Kami mau belajar dari setiap perkataan firman-Mu, karena kami menginginkan kami berakhir bahagia. Kami tidak lagi mau berakhir dalam penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan, sekarang kami mau duduk diam, membuka telinga jasmani dan rohani kami untuk menerima sabda perkataan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami secara khusus, sehingga kami boleh menjadi pelaku, bukan hanya pendengar. Tolong kami dengan urapan kuasa Roh Kudus yang turun dari surga, yang memberikan pengertian hikmat kepada kami semuanya. Kami siap menerimanya, Tuhan, dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, dalam beberapa waktu terakhir, kalau saya membesuk orang atau mendengar orang yang konseling, orang-orang tertentu
mereka berkata bahwa kalau sakit ini tidak enak. Ya, sakit di dunia ini sifatnya sementara, tidak permanen. Ya, mungkin 1 minggu, mungkin 2 hari, mungkin 1 bulan. Dan ketika sembuh, orang akan berkata, aku lego, karena aku kembali sehat. Nah, saya mau mengatakan kepada Bapak Ibu bahwa sakit di dunia itu hanya sebuah bayangan. Bayangan apa? Untuk supaya kita ngerti bahwa ending kehidupan manusia itu ada 2, bahagia atau menderita. Kalau kita sampai memasuki yang namanya penderitaan kekal, maka yang terjadi kita akan sakit selama-lamanya dan tidak ada obatnya. Itulah sebabnya pagi hari ini kita mau bersama-sama belajar dengan tema berakhir bahagia atau menderita. Ya, sekali lagi tema kita adalah berakhir bahagia atau menderita. Di gambar LCD di sebelah kiri itu ada gambar mempelai yang disambut oleh Tuhan karena selama hidup melakukan perbuatan benar, perbuatan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi gambar yang kedua adalah orang yang berteriak di dalam api neraka. Nah, firman Tuhan memberikan catatan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 66, ya saya akan bacakan buat Bapak Ibu sedikit. Kitab Nabi Yesaya pasal 66, mulai dari ayat 22 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Mungkin bisa tolong dibantu ditampilkan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai dengan 24. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku, firman Tuhan. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Bapak Ibu, kalau membaca beberapa ayat ini, inilah penjelasan Tuhan kepada Nabi Yesaya untuk disampaikan kepada Israel. Dan hari ini disampaikan kepada kita semuanya. Bahwa suatu hari nanti akan datang muncul satu dunia baru yang disebut dengan Yerusalem baru. Nah, orang kalau bisa memasuki Yerusalem baru, itulah awal dan akhir kehidupan kekal bahagia. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam kitab Wahyu dikatakan di sana sudah tidak ada lagi derai air mata, tidak ada lagi sakit, tidak lagi ada penderitaan. Nah, orang-orang yang memasuki Yerusalem baru atau yang disebut dengan biasa dengan sebutan surga, mereka nanti juga bisa melihat, memandang orang-orang yang ada di seberang. Seberang itu dibatasi dengan yang namanya jurang yang tidak bisa untuk dilewati. Disitulah kita yang ada di surga itu bisa melihat. Melihatnya apa? Ada penderitaan kekal. Dikatakan tadi dalam ayat 24, mereka akan keluar. Orang-orang yang di surga di Yerusalem baru itu akan keluar dan bisa melihat. Mereka akan memandangi. Yang dipandang apa? Bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Memberontak kepada Tuhan. Nah, pemberontakan yang disampaikan oleh Tuhan ini bukan ketika mereka berdemo, bukan. Pemberontakan itu bukan berarti terus, ayo Tuhan gelut sama aku, bukan. Tetapi memberontak yang di sini dimaksudkan adalah apa? Mereka yang tidak taat dengan setiap perkataan kebenaran firman. Nah, mereka-mereka semua yang memberontak kepada Tuhan, di situ dikatakan ulat-ulatnya tidak akan mati. Jadi orang-orang yang mati dalam penderitaan kekal,
mereka setiap hari itu digerogoti dengan ulat. Saudara bisa membayangkan ulat kalau dalam bahasa Indonesia ini kan masih halus. Tapi kalau Bapak Ibu saya beri pengertian dalam bahasa Jawa, ulat itu kan belatung. Bapak Ibu ngelihat belatung aja sudah apa? Gila. Ya, belatung itu binatangnya kecil. Ada yang cuma mungkin setengah senti, ada yang 1 senti, ada yang 3 senti. Dan belatung itu kalau jalan kan cuma melungker-melungker. Saudara ngelihat belatung aja sudah jijik. Ulat atau belatung yang dikatakan oleh firman Tuhan itu bukan hanya kita lihat, tetapi ulat dan belatung itu memasuki tubuh kita. Tangan kita tuh bisa ditembus, mata kita tuh bisa ditembus, telinga kita tuh bisa dimasuki semua, tembus kemana-mana. Diibaratkan orang sakit gigi, kenapa gigimu sakit? Di situ ada ulatnya. Kalau di mikroskop, pembesaran sekian ribu, saudara nanti akan tahu, wih ngeri sekali itu. Tapi kalau dengan mata kan nggak kelihatan. Itu yang membuat gigimu itu cenut-cenut. Sesudah kena ulat dikatakan apa? Apinya tidak akan padam. Jadi setiap hari kita ini merasakan panas, cuma seperti itu. Di Temanggung ini kan termasuk kota dingin. Tapi hari-hari terakhir kadang-kadang suhunya bisa 33 derajat. Semarang 39 derajat. Lapindo itu bisa 43 derajat. Saudara yang hari ini di Temanggung kadang-kadang kena 33-32 derajat aja bilangnya gimana? Edan, panas ora umum. Sumuk, panas. AC dinyalakan. Di Semarang lebih ngeri, 39 derajat. Orang kalau sudah masuk ke kota Semarang biasanya ingin ngadem, sudah di dalam kamar, nge-AC aja. Nah, ending dari sebuah kehidupan yang masuk dalam penderitaan dikatakan apa? Apinya tidak akan padam. Dan Yesaya mengatakan kepada kita semuanya di dalam ayat terakhir dikatakan apa? Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Saya dulu kalau baca ayat ini saya ngomongnya begini, ngapusi, pendetone ngapusi, pendetone meden-medeni ben gerejane kebak. Itu dulu. Tapi ketika saya ditangkap Tuhan, suatu hari seizin Tuhan, roh saya diizinkan melihat neraka. Apa yang ditulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 66, saya melihat. Dan hari itu saya berkata, ternyata benar. Itu yang membuat akhirnya saya bertobat, dan yang pada akhirnya saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melayani Tuhan. Padahal kalau Bapak Ibu tahu hidup saya yang dahulu, saya tidak pernah punya cita-cita ingin jadi hamba Tuhan, tidak punya. Saya tidak ingin jadi pendeta. Kenapa? Karena dulu saya berpikir, pendeta meh mangan opo. Pendeta isinya cuma dicerca. Pendeta tidak ada harganya. Mungkin di hadapan manusia tidak ada harganya. Tetapi ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, jadilah berharga di mata Tuhan. Ini kadang-kadang sebuah pilihan sulit. Tetapi kalau saya hari itu diizinkan oleh Tuhan melihat yang namanya surga, melihat yang namanya neraka, disitulah saya mengambil satu keputusan. Aku mau melayani Tuhan. Supaya apa? Endingnya bahagia. Saudara mau ending bahagia atau menderita? Halo Bapak Ibu, ingin bahagia atau menderita? Bahagia, makanya tema kita jelas, berakhir bahagia kekal atau menderita kekal. Sekarang kita akan melihat dalam Mazmur pasal 90 ayat 10, tolong dibacakan. Saudara Adi akan membacakan buat kita semuanya Mazmur 90 ayat 10. Mazmur 90 ayat yang ke-10, demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan.
sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya. Amin. Dikatakan oleh Musa, ini adalah doanya Musa. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat, ya sekali lagi, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Kenapa Musa berkata bahwa kebanggaan orang yang usianya sudah 70 atau 80 tahun adalah kesukaran dan penderitaan? Ini sebenarnya adalah ungkapan hati. Jadi kalau Bapak Ibu ketemu dengan orang yang usianya sudah 70 tahun lebih, masuk 80 tahun lebih, coba kalau ketemu orang itu akan bicara apa? Pertama akan tanya, putumu piro? Pertanyaan kedua, sehat enggak? Nah nanti kalau sudah bicara soal sehat, mulai cerita. Aku setiap hari mumet, setiap hari mataku buram karena katarak, tubuhku linu kabeh, jalan angel, dan lain sebagainya. Itu yang namanya penderitaan. Itu yang namanya kesukaran. Hari ini kita ketemu ceritanya itu, seminggu lagi ketemu ceritanya itu lagi, sebulan ketemu ceritanya itu lagi, 2 bulan ceritanya itu. Artinya apa? Itulah yang namanya kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sama saudara, kalau bangga dengan sesuatu yang Anda miliki, misalkan handphone, saya percaya setiap kali saudara ketemu dengan teman, ketemu dengan orang yang saudara temui, saudara pasti akan cerita, handphoneku canggih, bisa fotonya begini, bisa begitu, begini, begitu. Besok ketemu lagi ceritanya sama. Artinya apa? Bangga. Nah Musa mengingatkan kepada kita semuanya bahwa umur manusia itu ada batasan, 70 tahun. Kalau kuat, 80 tahun. Nah orang kalau sudah usianya 70 atau 80 tahun, orang kan berkata, wih, awet muda, wih, awet tua. Orang 80 tahun kelihatannya sudah tua ya. Tapi coba Bapak Ibu hitung. Sebenarnya hidup orang yang sudah 80 tahun menjalani hidup yang kelihatannya lama sekali. Itu kalau dihitung hari, itu hanya sekitar 25.000 hari. 365 hari per 1 tahun. Kalau 10 tahun itu 3.650. Kalau kali 8 itu sekitar berapa? 24 sampai 26.000. Kita menjalani hari-hari itu rasanya sudah lama banget. Tapi dihitung hari, ternyata masih 24.000. Artinya apa? Hidup manusia seperti yang dikatakan oleh Musa, dikatakan apa? Berlalunya buru-buru. Rasanya cepet banget. Kami melayang lenyap. Jadi kalau Bapak Ibu sampai titik ini, harusnya sudah mulai berpikir, ternyata manusia kita ini rentan. Manusia kita ini sangat-sangat terbatas. Makanya seperti itu pujian yang tadi terakhir. Ajar kami Tuhan. Itu sebenarnya syairnya siapa sih? Ya syairnya Musa dalam Mazmur pasal 90. Musa yang melalui hidup dengan usia yang panjang. Ketika dia mendekati ending, dia tuliskan ini dalam bentuk doa. Untuk apa? Mengingatkan kita semuanya yang masih hidup. Kalau hidup kita ini tidak beres, berakhirnya penderitaan. Kalau kita hidupnya benar, beres di mata Tuhan, endingnya adalah bahagia. Makanya pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar mengeksposisi dari ceritanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus hari itu khusus bercerita kepada orang Israel, kepada para murid. Di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Judul perikopnya adalah
orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ya, Bapak Ibu mungkin sudah sering kali mendengar cerita ini. Kita akan melihat di dalam Lukas pasal 16 ayat 22 dan ayat 23. Kita akan baca dua ayat ini bersama-sama dengan keras. Untuk itu saya mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 16 ayat 22 dan ayat 23. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak Ibu, di sini ada cerita ya, yang menceritakan itu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tahu ending dari semua kehidupan manusia. Di sini ada 3 pribadi yang diceritakan. Pribadi yang pertama adalah Lazarus. Pribadi kedua adalah orang kaya yang tidak disebutkan namanya. Dan yang terakhir adalah pribadinya Abraham. Abraham kaya, tetapi dia masuk surga. Orang yang tidak disebut namanya kaya, tapi endingnya di dalam neraka. Nah, yang menjadi sebuah cerita dalam ayat-ayat ini adalah apakah orang kaya ketika menikmati semua kehidupannya di dunia itu dosa? Kan enggak. Kalau Bapak Ibu hari ini kaya, saya kaya, itu anugerah. Jadi kalau kita kaya bukan dosa. Tetapi sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa orang kaya ini kok sampai menderita sengsara di alam maut? Alam maut itu kalau dalam bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris King James, memakai kata hell. Hell itu artinya neraka. Kalau dalam bahasa Yunani memakai kata Hades. Kalau dalam bahasa Ibrani memakai kata Sheol. Nah, kata ini merujuk kepada yang namanya apa? Dunia orang mati, tetapi dunia orang mati yang penuh siksa. Dunia orang mati itu kalau dalam Hades itu ada 2. Pertama adalah kompartemen benar, kemudian kompartemen jahat. Nah, rupanya orang kaya ini masuk dalam kompartemen yang jahat yang disebut dengan hell. Tetapi kalau untuk si miskin yang bernama Lazarus, dia berada di kompartemen yang namanya Hades, tetapi surga. Semuanya baik. Nah, 2 sisi ini bisa saling melihat. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, ada ending yang dimana manusia itu bisa pilih. Bukan Tuhan yang tentukan, tapi manusia yang milih. Nah, firman Tuhan tadi dalam ayat 22 dikatakan, kemudian matilah orang miskin, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Jadi rupanya kalau orang yang hidupnya benar, mati disambut oleh malaikat, dibawa ke dalam surga, Firdaus. Malaikat membawa kepada siapa? Kepada bapak orang beriman, yaitu Abraham. Ayat 23 disebutkan, orang kaya itu juga mati. Tapi ternyata ayat ini memberikan sebuah pengertian kepada kita. Orang kaya ini cuma dikubur. Dikubur itu artinya gimana? Ya sudah, cuma seadanya. Tidak diceritakan tentang sisi-sisi yang bagaimana orang kaya ini bisa mengalami sesuatu yang baik. Memang suatu hari nanti kita semuanya pasti akan dikubur. Cuma secara roh, secara jiwa itu kita nanti akan disambut oleh siapa? Makanya kalau kita di sini sudah mengerti bahwa ada 2 kehidupan,
surga atau neraka, ternyata yang di neraka bisa melihat yang di surga. Dikatakan apa? Orang kaya itu memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus yang duduk di pangkuannya. Kenapa kok firman Tuhan di sini mengatakan bahwa surga itu ada di atas? Karena yang namanya neraka itu memang katanya itu ada di dasar bumi. Nah, orang yang di neraka itu bisa memandang, wah surga itu indah. Saudara bisa bayangkan kalau orang yang di neraka itu bisa melihat surga. Kira-kira yang di neraka itu gelo enggak? Saya berani pastikan pasti gelo banget. Yang di surga juga nanti memandang yang ada di neraka. Yang di neraka, yang di surga akan berkata apa? Aduh, kasihan banget. Kasihan. Tetapi cerita ini mau mengatakan kepada kita semuanya, Tuhan Yesus sedang menggiring kita memberi pengertian. Kamu yang ada di dunia, coba dengar apa yang aku katakan. Kira-kira Tuhan mau ngomong gitu. Tapi lihat, ada banyak dari kita tuh menganggap remeh tentang surga dan neraka. Dan saya tahu bahwa kalau seperti saya ini khotbah tentang hal mati, ada banyak yang nggak senang. Kenapa? Kita manusia hidup itu lebih suka tentang bicara berkat. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan khotbah-khotbah yang saya sampaikan, kadang ya buat saya sendiri, khotbah ini juga buat saya itu berat. Saya kadang-kadang ngomong, Tuhan, mbok khotbah yang lain toh. Jangan terus diarahkan tentang penderitaan, tentang kematian. Saya bisa dimusuhi orang, kira-kira saya dalam hati itu ngomong gitu. Tapi Tuhan selalu berkata, cuma bilang apa? Sampaikan. Makanya saya memberikan tujuan pagi hari ini. Kita harus mau berlaku bijak atas kepercayaan yang dari Tuhan. Ya, Tuhan itu sudah berikan kepercayaan kepada kita. Kita bisa bijak hati enggak? Kalau kita bisa bijak hati, kita nanti endingnya bahagia. Tapi kalau kita tidak mau berlaku bijak di hadapan Tuhan, kita akan masuk dalam penderitaan kekal. Loh Pak, kalau saya membaca ayat-ayat ini, saya perhatikan kan problem dari orang kaya ini gara-garanya orang kaya ini tidak berbagi. Ya memang kalau kita membaca secara implisit cerita itu kelihatannya seperti itu. Tetapi Bapak Ibu saya mau beritahu kepada Bapak Ibu, keuangan kita, kekayaan kita tidak bisa menyelamatkan. Jadi kalau kita berpikir bahwa ayat-ayat ini sedang merujuk, membawa pikiran pendengar itu supaya engkau memberikan kekayaanmu kepada orang miskin, memberikan kekayaanmu kepada gereja, tujuannya bukan itu. Sangat naif sekali kalau kita berpikir bahwa yang kaya bisa masuk surga gara-gara memberi, bukan. Tetapi ayat-ayat ini memberikan kepada kita supaya apa? Kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, kita bisa lebih mengerti hati Tuhan seperti apa, bantulah orang lain, kira-kira seperti itu. Nah untuk itu mari kita akan bersama-sama eksposisi mulai dari ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-31. Kira-kira siapa yang akan bahagia kekal atau yang akan mengalami penderitaan kekal? Yang pertama, yaitu mereka yang memikirkan masa mendatang. Ya, yang pertama itu, orang yang mau memikirkan masa yang akan datang, pasti orang itu akan berlaku bijak dalam hidupnya. Tapi kalau seandainya orang itu tidak memikirkan, ya nggak apa-apa, itu hak setiap manusia. Tetapi Tuhan dari jauh-jauh hari itu sudah memberitahu, ada ending bahagia, ada ending penderitaan. Nah kita sekarang akan lihat dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-21, tolong dibacakan. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lukas 16 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21, demikian bunyi firman Tuhan.
Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Iya. Bapak Ibu perhatikan, ada sebuah peristiwa. Dikatakan di sini sekali lagi ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dalam ayat 19 ini bagi orang kaya tidak salah. Kenapa? Orang kaya pakai pakaian bagus kan nggak masalah. Mau pakai kaos Kenzo, mau pakai kaos Hugo Boss, mau pakai kaos apapun yang satu lembar itu 5-10 juta nggak masalah. Kemudian kalau orang kaya itu setiap hari bersukaria, makan di restoran, hidup bersenang-senang, jalan-jalan, kemudian ya sudah pokoknya hidup dinikmati dalam kemewahan. Ini nggak dosa. Tetapi seringkali karena kita mempunyai keterbatasan dalam mencerna perkataan firman Tuhan, akhirnya kita berkata, oh orang kaya ini loh, sulit untuk bisa masuk surga. Sekali lagi, memang kata-kata itu pernah diucapkan oleh Tuhan. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itu untuk orang kaya yang bagaimana? Orang kaya yang tidak pernah memikirkan masa mendatang. Makanya lihat sampai detik ini, orang kaya kalau untuk masalah kesehatan itu yang paling utama. Kenapa? Kalau bisa ingin hidup 1000 tahun, kalau bisa. Orang kaya hari ini pergi kemana? Tiongkok, Singapura, ke Amerika, ke mana tempat? Untuk ngapain? Suntik yang namanya stem cell. Supaya apa? Kelihatan awet muda. Harganya berapa? Bermiliar-miliar, bayar. Tapi nggak bisa. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu, kalau kita wayai mati, yo mati. Saudara mau disuntik stem cell seluruh tubuh, mati yo mati. Kenapa saya berani katakan begitu? Saya punya teman yang beberapa orang itu kena COVID. Orangnya sederhana, ya naiknya cuma sepeda motor. Memang waktu kena COVID, ngeri. Sudah di ventilator, nafasnya sudah ngap-ngap. Semua orang berkata mati pasti dah. 2 minggu dalam rumah sakit. Tahu-tahu keluar seger. Karena akrab, kita teman-teman ngomong, wah gue orang mati-mati ya. Nah, teman ini cuma guyu-guyu ya karena akrab. Tapi ada orang kaya, sangat kaya di Semarang. Semuanya serba terjamin, olahraga terjamin, vitamin terjamin, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Kena COVID 3 hari, mati. Apakah tidak tertangani secara baik di dalam rumah sakit? Oh sudah komplit. Sekali suntik itu ada yang namanya apa? Obat Damaras atau apa. Satu paket katanya 50 juta. Satu paket dalam jumlah sekian habisnya bisa 300 juta. Ya tetap mati. Tuhan hanya mau mengingatkan kepada kita semuanya, bukan masalah engkau kaya atau miskin. Tetapi yang paling penting ketika Tuhan hari ini sudah memberi sesuatu, apapun pemberian Tuhan dalam hidupmu, kita bisa berlaku bijak enggak? Makanya di sini saya tuliskan seorang yang bijak akan memikirkan masa mendatang. Terus caranya bagaimana? Caranya melakukan kehendak Tuhan atas kepercayaan yang Tuhan sudah berikan. Itu aja. Makanya kita jangan berpikir kalau seandainya kita mau memberi orang, jangan berpikir, oh engkau ngenteni nek sugih, ndak usah. Hal memberi itu kan masalah kerelaan hati. Kalau engkau hari ini mungkin punya uang 50 ribu, kasih orang 5 ribu, ya enggak masalah. 2 ribu enggak masalah.
Tapi kadang-kadang ada orang yang berpikir, wah gue susah. Makanya kalau di dalam Injil Lukas pasal 12, mari kita lihat bersama-sama. Tolong tampilkan Lukas 12 ayat 47 dan ayat 48, saya akan bacakan buat Bapak Ibu. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini dipercaya oleh Tuhan apapun bentuknya, saudara tahu, kemudian saudara tidak mau melakukan persiapan, saudara tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, endingnya firman ini berkata, ia akan menerima banyak pukulan. Dewi disabeti karo Tuhan. Caranya betinya Tuhan, apakah Tuhan turun tangan, kok tak gebuki, kita tak sabeti? Bukan. Firman Tuhan menyatakan, Tuhan memakai iblis untuk menggocoh hidupmu. Makanya saya sering ingatkan kepada Bapak Ibu, kalau engkau ngalami sesuatu di dalam dunia, itu Tuhan sedang bicara sebelum ending. Makanya waktu orang mengalami penderitaan di dunia, ya saya pernah mengalami penderitaan, tinggal masalahnya kita mau sadar diri enggak. Kalau saya cepat sadar diri, saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau ditanya dari seorang pengusaha jadi pendeta, soro enggak? Tak jawab jujur, soro setengah mati. Kenapa saya harus merubah gaya hidup? Dulu saya perokok, dulu saya peminum, saya pernah narkoba. Wih, ngilang itu rasanya setengah mati. Yang namanya intimidasi setan tuh di otak tuh selalu muncul. Tapi melalui penderitaan yang Tuhan izinkan, Tuhan bicara khusus. Kira-kira bicara khususnya gimana? Ini belum ending loh. Ini kamu masih di dunia. Ayo meh tobat apa ora. Saya mengambil satu sikap hati. Tuhan, aku mau melayani. Saya serahkan hidup saya kepada Tuhan. Banyak enggak orang yang mencerca saya? Banyak. Saya digoblok-gobloke. Iya. Tapi saya sedang mencoba menghindarkan diri dari apa? Pukulan yang dari Tuhan. Tetapi ayat 48 berkata yang jelas. Tetapi barang siapa tidak tahu, nah ini, akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Kalau kita tidak ngerti nggak apa-apa, pukulanmu sedikit. Nah yang B dikatakan apa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari badannya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Jadi kalau hari ini saudara punya duit 5 miliar, saya berkata hati-hati. Suatu hari Tuhan akan bertanya, duitmu yang diwai. Kalau hari ini di dunia ada KPK, saudara kerja sebagai pegawai negeri bayarannya misalkan 10 juta, tetapi saudara punya mobil Fortuner, saudara punya mobil mungkin apapun yang mewah-mewah. Nanti KPK datang, tanya duitmu dari mana, warisan yang mana? Oh warisannya bapak ibumu. Oh bapak ibuku di mana? Wah dikejar. Begitu ternyata tidak ada pembuktian, 5 tahun. Itu di dunia. Tapi kalau nanti kita di hadapan Tuhan, kira-kira kita bisa bohong enggak? Enggak bisa. Nah kenapa orang kaya yang disebutkan dalam Lukas pasal 16 itu ditulis, diawali dengan mereka suka pesta pora. Bukan masalah pesta poranya, tetapi Bapak Ibu perhatikan sekarang dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-20 dan 21. Firman Tuhan berkata, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan Lazarus ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya.
Orang kaya itu diperhadapkan oleh Tuhan dengan sesuatu yang paradok. Kaya, miskin. Bapak Ibu kan juga seperti itu. Anda seringkali diperlihatkan ada orang susah, ada orang setengah mati, tetapi tidak peduli. Nah, yang jadi permasalahan kenapa orang kaya itu kok sampai masuk ke dalam penderitaan kekal, masuk ke dalam Hades, masuk ke dalam neraka. Persoalannya adalah orang ini tidak peduli. Loh, ada orang datang, namanya jelas Lazarus, artinya apa? Si orang kaya ini tahu, si pengemis ini Lazarus, dia datang, glesot, paring, Tuhan, aku sudah nggak makan 3 hari, paring, tolong. Tapi firman Tuhan di sini menyatakan apa? Orang miskin ini kepingin makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu remah-remah tok itu loh. Yang datang malah anjing. Si miskin ini dijilati boroknya. Coba bayangkan. Apakah si orang kaya ini kemudian hatinya tergerak? Tidak. Meneng wae. Nah, kalau sudah seperti ini di hadapan Tuhan gimana? Tuhan mencatat melalui malaikatnya. Tuhan cuma ngomong sama malaikat, malaikat catat itu orang itu, kelakuan nih. Makanya kalau tadi kita merujuk dalam Lukas 12 ayat 47 dan 48, kita harus mengajukan pertanyaan. Tuhan, kenapa Tuhan beri aku kekayaan? Kita seringkali kaya, merasanya apa? Ya memang aku hoki. Ya betul, orang kaya tuh hoki. Tapi pernah enggak kita berpikir bahwa apa yang engkau terima dari Tuhan itu sebuah titipan? Titipan itu artinya untuk apa? Dipergunakan sebagaimana mestinya. Suatu hari nanti Tuhan pasti akan minta. Makanya kalau kita hari ini tahu bahwa apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu sebuah titipan, kita harus tanya kepada Tuhan, Tuhan, Engkau titip sesuatu buat aku, ini buat apa? Saya dahulu sebelum terjun full time, saya pernah ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, beri aku materi yang cukup, kekayaan yang cukup, supaya nanti ketika aku menjadi pelayan Tuhan, aku bisa menolong orang-orang yang ada di sekitarku. Aku ingin bangun gereja. Tapi Bapak Ibu tahu sampai detik ini, saya tidak diberi kelimpahan soal duit. Yang Tuhan beri kepada saya hari ini adalah kesehatan, cuma itu aja. Duit, ya cukuplah untuk makan, cukup untuk hidup, cukup untuk menafkahi istri dan anak. Tapi kadang-kadang saya protes, Tuhan kenapa sih aku ingin berbuat baik? Ingin memberikan hal-hal yang saya punya untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan sampai detik ini tidak kasih. Tapi saya agak ngotot. Saya berdoa kepada Tuhan, saya tanya, Tuhan kenapa? Tiba-tiba Tuhan memberikan sebuah iluminasi. Iluminasinya apa? Kalau kamu kaya hari ini, kamu tidak lagi berpengharapan kepadaku. Itu tak renungkan, ya benar juga. Orang kalau nanti sudah punya uang, pengharapannya bukan lagi kepada Tuhan. Nanti jangan-jangan kalau saya seandainya kaya, punya duit miliaran begitu untuk bisa bagi-bagi, orang tidak lagi cari Tuhan, tetapi carinya pendeta Arif. Tapi bisa enggak saya membantu orang-orang itu? Bisa. Caranya bagaimana? Saya berdoa kepada Tuhan. Tiba-tiba nanti Tuhan akan kirim orang kontribusi. Pak Arif, saya titip ya, sekian juta, sekian puluh juta untuk hamba Tuhan yang di sana.
untuk hamba Tuhan yang di sana. Di situ saya tahu pengharapan kita harus di dalam Tuhan. Saya beberapa waktu terakhir ini menangani orang yang punya uang, kaya, tapi sakit. Yang dilakukan oleh orang kaya ini apa? Cari dokter hebat. Saya cuma memberi pesan, hati-hati loh, bedanya tipis. Antara dokter hebat dengan dokter di atas segala dokter itu bedanya tipis. Saya bilang kepada orang-orang ini, kalau seandainya kamu nggak punya uang, kira-kira pengharapanmu kemana? Orang ini mikir cukup lama. Akhirnya jawab, ya pengharapanku pada Tuhan. Nah itu yang benar. Kita kadang-kadang dengan apa yang kita miliki, kita ini terlalu cepat. Dokter. Apakah dokter itu tidak boleh? Boleh. Kita perlu medis, tetapi kita perlu Tuhan. Coba cari kehendak Tuhan terlebih dahulu. Nah, orang yang diceritakan yang tanpa nama ini, yang tidak memikirkan masa mendatang, orang ini adalah orang yang paling egois yang ditulis dalam Alkitab. Kenapa? Orang ini tidak sadar bahwa segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan dalam segala bentuk kelimpahan tidak dilakukan dengan bijak. Endingnya maut, penderitaan. Makanya bagi kita yang hari ini masih hidup, ajakan saya, yuk bersama-sama memikirkan masa yang akan datang. Yang setuju katakan amin. Dan saya mau katakan, maafkan saya, gereja di tempat ini beberapa bulan ini minus. Minusnya termasuk parah. Kadang-kadang saya berkata kepada Pak David, aduh gimana ya Pak? Pak David cuma diam. Saya hari ini mau lapor sama Pak Gun, sehabis selesai ibadah ini saya mau ngomong-ngomong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa yang cukup prihatin, gereja kita ini termasuk gereja yang cukup produktif. Tapi hari ini tidak ada pelayan sekolah minggu. Satu pun diajak tidak ada yang mau. Saya mengeluh kepada Cioni. Kenapa ya? Ini bukan gereja saya. Ini gerejanya Tuhan. Saya di sini cuma sebagai pengelola, pengkoordinir yang Tuhan izinkan. Saya kadang-kadang nangis. Tadi pagi saya nangis di sini. Saya sampai bisa ngomong, Tuhan, apakah ini betul seperti perkataan firman-Mu bahwa tuayan banyak tetapi pekerja sedikit? Bapak Ibu mungkin tidak merasakan seperti apa yang saya rasakan. Tetapi kalau saya mengingat yang namanya musda, yang butuh uang kira-kira 30 juta, sampai detik ini baru ada uang 7 juta sekian. Saya kadang-kadang, aduh Tuhan, tolonglah. Tolong, ini untuk gerejamu, ini untuk hamba-hambamu. Saya cuma bisa mengajak Bapak Ibu apa? Ayolah kita pikirkan yang namanya masa mendatang. Amin. Kenapa? Ini gerejanya kita semua, bukan gereja saya. Kalau saya suatu hari nanti mati, nanti akan diganti pendeta lain. Kalau hari ini saya berbuat salah, saya dipecat oleh Pak Bekti. Kenapa? Ini asetnya Pak Bekti, asetnya GBT Pusat. Tetapi kenapa kadang-kadang kita tidak mau yuk bersama-sama memajukan gereja Tuhan. Ayo meraih jiwa-jiwa. Untuk apa? Supaya jiwa-jiwa itu selamat dan saya dan saudara juga bisa selamat. Itu aja. Saya menyampaikan perkataan ini bukan karena saya mau curhat, bukan. Ada orang tertentu berkata, oh pendetanya malah curhat, bukan. Apakah ayat-ayat firman Tuhan ini curhat? Bukan. Ini penyampaiannya Tuhan supaya kita bisa paham. Makanya yang pertama ini penting, pikirkanlah masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, siapa kira-kira yang akan bahagia kekal atau penderitaan kekal? Yang kedua, yang bisa mempertanggungjawabkan apa yang pernah diterima. Jadi suatu hari nanti kita ini diminta oleh Tuhan bertanggung jawab penuh. Kita akan lihat sebentar terlebih dahulu dalam Roma pasal 14 ayat 12. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita
akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada kepada Allah. Jadi ayat ini jelas, setiap orang di antara kita, saya dan saudara, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Saya nggak bisa menuntut Bapak Ibu. Saya tidak bisa ngomong, Rif, tanggung jawabmu, nggak bisa. Saya tidak bisa ngomong, Pak Tony, ini tanggung jawabmu, tidak. Pak David, ini tanggung jawabmu, bukan. Suatu hari nanti saya akan datang kepada Tuhan. Tuhan tanya, Arif, aku minta pertanggungjawabanmu ketika engkau jadi gembala. Apa yang sudah engkau lakukan? Saya akan jawab, Tuhan, saya sudah sampaikan firman-Mu yang ini. Tuhan, saya sudah ajak. Saya Tuhan begini begitu dan saya ceritakan. Dan sebenarnya Tuhan tidak perlu untuk bertanya lagi, kenapa? Apa yang saya lakukan tercatat dalam buku kehidupannya Tuhan. Sama Bapak Ibu yang hari ini hadir, itu juga sudah tercatat. Jadi apa yang saudara kerjakan, apa yang saudara lakukan, apa yang sudah saudara beri, itu nanti masuk dalam catatannya Tuhan. Tetapi kita perlu diberi pengertian bahwa suatu hari nanti kita akan diperhadapkan dengan yang namanya tahta pengadilan Kristus. Surat 1 Petrus 4 ayat 5 kita perhatikan. 1 Petrus 4 ayat 5 kita akan baca satu ayat ini dengan keras bersama-sama. 2, 3. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ini ayatnya jelas. Jadi Tuhan itu sudah siap sedia untuk apa? Menghakimi orang yang hidup dan juga orang yang mati. Kenapa orang hidup dihakimi? Itu nanti masa terakhir. Jadi masa di mana Tuhan datang yang kedua kali, yang hidup itu diangkat, yang mati dibangkitkan. Kemudian apa yang dilakukan? Tuhan berkata, mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia. Kalau Bapak Ibu ada di gereja di tempat ini, saya berkata kepada Bapak Ibu, itu bukan kebetulan. Bukan karena Bapak Ibu kenal dengan si A, si B, bukan. Tetapi Tuhan yang mengarahkan hati. Jadi artinya ketika saudara sedang disuruh, wes kowe non kene wae. Tuhan beri hati. Saudara mungkin kadang-kadang lagi nggak setuju. Tapi hatimu nggak bisa. Saya punya seorang rekan di Pontianak. Dia di Pontianak sebagai hamba Tuhan, saya katakan tidak enak. Kenapa tidak enak? Gerejanya kecil. Orang-orang sangat sulit untuk menerima perkataan firman. Tetapi orang ini kalau kadang-kadang pulang ke Semarang, paling di Semarang cuma 2-3 hari. Tiba-tiba harus pulang. Saya tanya, neng Pontianak orang enak, neng Semarang kan lebih enak. Dia ngomong kepada saya, Om, saya tahu di sana ndak enak, tapi hatiku ndak bisa, Om. Loh ya sudah, mbok diserahkan kepada siapa yang bisa mewakili beberapa hari. Ndak bisa, Om, hatinya nggak tenang. Sama dalam diri kita masing-masing pasti ada itu. Kita mencoba peduli dengan yang lain, ya bisa, tapi sesaat. Nah tanggung jawab seperti itulah yang nanti Tuhan akan pertanyakan. Makanya di sini saya tuliskan, waspadalah, hidup adalah kesempatan yang Tuhan beri. Kita harus waspada loh. Karena itu berlakulah bijak saat menerima yang baik. Waktu kita diberi keuangan yang baik,
berlakulah bijak. Kenapa? Karena Tuhan akan meminta pertanggungan jawab dari dirimu sendiri, bukan dari yang lain. Saudara nanti tidak bisa nyalahkan istrimu, tidak bisa nyalahkan suamimu, tidak bisa nyalahkan anak-anakmu, tidak bisa. Kenapa? Tuhan minta itu akan secara pribadi. Ya contohnya tadi orang kaya yang disebutkan dalam Alkitab yang tidak ada namanya. Kekayaannya tidak salah. Yang dinikmati juga tidak salah. Yang keliru dari apa yang dia lakukan adalah apa? Dia tidak peduli. Apakah orang kaya ini tidak kenal Tuhan? Kenal. Secara tafsir orang kaya ini tahu tentang kebangkitan. Tahu tentang penghukuman. Dia juga tahu tentang yang namanya kasihlah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Tapi ternyata orang kaya ini buta hatinya. Sehingga yang terjadi apa? Namanya tidak disebutkan, yang terjadi endingnya ada di neraka. Jadi Bapak Ibu, kembali saya beritahu, ada pertanggungan jawab yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua, dan yang terakhir, yang ketiga. Siapa yang akan bahagia kekal dan akan mengalami penderitaan kekal? Yang terakhir, mereka yang mempersiapkan diri dari sekarang. Persiapkan dirimu dari sekarang. Kita lihat dalam ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-28, tolong dibacakan. Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 sampai yang ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Iya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, orang kaya yang mengalami penderitaan di dalam neraka, orang kaya ini berseru kepada Bapak Abraham, Bapak, beri aku minum air, setetes air saja. Abraham berkata, tidak bisa. Tolong supaya Lazarus mengulurkan tangannya kepadaku. Abraham tetap berkata, tidak bisa. Ayat 25 dikatakan demikian. Tetapi Abraham berkata, Nak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala sesuatu yang baik sewaktu hidupmu. Sedangkan Lazarus segala yang buruk, sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ya, kata-katanya Abraham ini jelas. Nak, ingatlah bahwa engkau di dunia telah menerima segala sesuatu yang baik semasa hidup. Tapi kamu menyia-nyiakan hidupmu. Hari ini engkau menyesal. Itu yang namanya sesal kemudian tak berguna. Sekali lagi, orang yang tidak disebutkan namanya ini bukan keliru untuk menikmati apa yang dia punya. Tetapi yang paling celaka selain dia tidak peduli, seperti yang dikatakan dalam ayat 26 sampai dengan ayat 29. Orang ini meremehkan firman Tuhan. Meremehkan. Apakah orang ini sebelumnya tidak pernah dengar khotbah? Sudah dengar. Tapi meremehkan. Menganggap bahwa, wah, bohong. Tapi ketika dia mati, dia diberitahu oleh Abraham. Nak, kamu di dunia kan sudah enak. Kalau hari ini kamu harus menderita, Lazarus di dunia menderita. Orang kaya ini mengiba-iba, Bapak tolong. Dalam ayat 27,
permintaan tolong dari orang kaya ini kepada Lazarus apa? Bapak, aku minta kepadamu supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Rupanya si orang kaya ini masih punya papa. Di samping itu aku masih ada 5 seorang saudara. Kirim Lazarus untuk memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar jangan mereka masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Kira-kira kalau Abraham itu mungkin menuliskan semua cerita di sini seperti yang diceritakan oleh Yesus. Abraham cuma mau ngomong gini loh. Kowe dhisik tak kandhani orang ngandel. Dhisik nek ana khotbah kowe malah ngantuk turu. Nek ana khotbah kowe malah mencibir pendetamu. Hari ini kamu menyesal. Orang yang mengalami penderitaan ini, orang ini gelo. Dia minta tolong, Pak, di dunia tuh lo masih ada banyak saudaraku. Tetapi ayat 29 berkata, tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Kira-kira Abraham tuh mau ngomong begini, Nak, di dunia itu ada Alkitab. Di situ ada kitab para nabi, ada kitab para rasul. Ada kitabnya Yesus yang diceritakan. Kamu dulu nggak percaya. Sekarang sesudah kamu mengalami penderitaan, kamu baru percaya, tapi telat. Ini ayatnya gitu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Orang yang tidak disebutkan namanya dalam ayat 30 berkata, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Orang kaya yang tidak disebut namanya ini mohon, Tuhan, nek Lazarus turun ke dunia, dia bisa ceritakan semuanya. Mereka pasti tobat. Ayat 31, Abraham menjawab. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Yang disebutkan bangkit dari antara orang mati itu siapa? Yesus. Yesus menceritakan dirinya bahwa suatu hari nanti bukan Lazarus yang turun ke dunia, tetapi Yesus sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Pertanyaan saya sekarang begini, apakah dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, ada banyak orang percaya kepada cerita-cerita perkataan Tuhan? Jawabannya tidak. Masih banyak yang tidak percaya. Mungkin kau hari ini punya suami yang tidak percaya dengan apa yang dikatakan firman. Engkau punya istri, engkau punya anak, punya menantu, punya orang tua. Kenapa mereka enggak percaya? Belum tahu. Apakah cerita ini cuma cerita bohong, isapan jempol? Saya berkata tidak. Ini benar. Tadi saya sudah sampaikan. Kenapa saya jadi hamba Tuhan? Karena saya melihat ada neraka, saya melihat ada surga. Yesus yang sudah dikumandangkan dengan memakai nama Yesus Kristus Tuhan, yang memakai nama Isa Al-Masih, yang memakai nama Isa Alaihissalam, itu tetap tidak dipercaya. Jangan, apalagi Lazarus. Makanya mari kita bersama-sama pagi hari ini yang masih hidup, saya mengajak Bapak Ibu,
Yuk semakin bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tidak ada amin ya. Bersungguh-sungguh. Saudara yakin dah, waktu kita pasti nggak lama. Tinggal 2 tok pilihannya. Kita mati dulu atau Tuhan datang dulu. Kalau kita mati dulu, penghakiman. Tapi kalau Tuhan datang dulu, kalau kita yang benar, kita pasti di-rapture. Ngerti-ngerti diangkat. Kita dibawa ke langit oleh Tuhan bersama bala malaikat surga. Tapi kalau kita sampai mati dulu, kemudian kita tidak mempersiapkan diri kita, tidak mempersiapkan hari kematian kita. Contoh dalam Alkitab sudah ditulis. Lazarus, dia bertahan dalam penderitaan, hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan meskipun menderita, endingnya bahagia. Tapi yang kaya, namanya tidak disebut, mati cuma dikubur, endingnya neraka. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Amin. Tuhan memberkati kita. Dalam Amsal pasal 13 ayat 13 dikatakan, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Mari pagi hari ini kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti. Tuhan ku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu, jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Pujian ini mengingatkan betapa rindunya hati Daud masuk dalam hadirat Tuhan. Daud menanti-nantikan Tuhan, dia ingin dekat kepada Tuhan yang hidup. Dia ingin masuk dalam kemuliaannya yang kudus. Daud menanti, dan dalam penantiannya itu Daud menyembah dalam kekudusan. Mari hari ini kita yang sedang diingatkan oleh Tuhan. Firman pagi hari ini bukan untuk menakut-nakuti,
tetapi apa yang Tuhan katakan adalah kebenaran. Tuhan menyampaikan pesan firman ini karena Tuhan tahu Dia adalah pemilik surga, pemilik neraka. Dia memberitahu kepada kita ada dua pilihan dalam hidupmu, surga atau neraka, bahagia atau menderita, kutuk atau berkat. Bagi orang yang bijak akan memilih ending yang bahagia, finish well di hadapan Tuhan. Lazarus meskipun miskin, meskipun banyak penderitaan, harus sakit, tetapi dia setia. Dia menanti-nantikan Tuhan meskipun manusia menghina. Anjing mendatangi menjilat boroknya, tetapi dia tidak pernah mengeluh kepada Tuhan. Berakhir bahagia Lazarus yang miskin. Tetapi si kaya yang menikmati semuanya, tetapi sayang dia tidak peduli, dia tidak menghargai perkataan Tuhan, dia meremehkan setiap apa yang firman itu dikatakan, endingnya adalah maut. Mari kita yang sudah mendengar suara kebenarannya, taruh tanganmu di dadamu masing-masing. Tuhanku rindu. Engkau yang merindukan Tuhan, kau boleh bangkit berdiri. Engkau yang rindu kepada Tuhan, engkau boleh berdiri tempatmu. Engkau yang ingin mendekat kepada Tuhan, kau boleh berdiri tempatmu masing-masing. Kepadamu dalam kemuliaan yang kudus, Tuhanku rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mempunyai pengharapan yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang yang membutuhkan kemuliaan Tuhan, dia akan menyembah. Sembah Dia, anugerah Tuhan mengalir dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau. Amin. Dalam kemuliaan yang kudus, ku sembah Engkau, Allah kuasa. Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan, dalam kemuliaan Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk mereka yang berdiri. Mereka yang berdiri adalah orang-orang yang rindu masuk dalam kemuliaan. Mereka yang berdiri adalah orang-orang yang ingin mendekat kepada Tuhan. Biarlah anugerah kasih kemuliaan itu dicurahkan turun bekerja, sehingga anak cucu mereka Tuhan diberkati oleh Tuhan. Kekuatan kekudusan, kesehatan yang daripada Tuhan bekerja, mengalir, melingkupi mereka semuanya. Yang sakit dipulihkan, yang mengalami penderitaan Tuhan ubah menjadi kebahagiaan. Curahan berkat yang daripada surga pagi hari ini turun bekerja mengalir. Dan kami percaya Tuhan, inilah kasih karunia yang Tuhan sedang nyatakan bagi kami semua yang merindukan akan kedatangan Tuhan. Terima kasih
hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi kami yakin percaya Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu, kami akan diterjemahkan dengan cara yang heran, cara yang ajaib, sehingga kami boleh mengerti akan setiap berkat perkataan firman yang sudah kami terima. Terima kasih Bapa di sorga, sebentar kami hendak memberikan korban syukur kami. Melalui keuangan, kami akan memberi yang terbaik. Bahkan kami akan mengembalikan Tuhan korban persepuluhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mengembalikan berkali lipat dari apa yang sudah ditaburkan. Berkati untuk petugas kolektan, berkati kami semua yang akan memberi. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan melalui keuangan yang kita miliki, dan kita bisa mengembalikan akan korban persepuluhan. Kita akan menaikkan pujian Tuhan Ku Rindu. Tuhanku rindu masuk dalam hadirat-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk ibadah raya pagi hari ini. Sebelum kami berpisah Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Partiah, kami berdoa untuk Ibu Milka, kami berdoa untuk Ibu Sum, berdoa untuk Ibu Ngatmi, berdoa untuk Ciwawa, berdoa untuk Ibu Poniem, Ibu Etik dan Bapak Rinus dalam rangka kesembuhan jantungnya, dan juga untuk anak Victor Immanuel. Kami menyerahkan mereka semua Tuhan dalam tangan kasih Tuhan, supaya proses pemulihan kesembuhan itu boleh terjadi, dan biarlah melalui proses kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan, maka mereka semua akan semakin memuji mempermuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah kasih yang Tuhan terus nyatakan, dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mau mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.